Kita awali apa kabar Indonesia Pagi dengan informasi pilihan. Salah satunya datang dari gudang pabrik PT Sepatu Bata, pemirsa, yang ada di Purwakarta, Jawa Barat, hangus terbakar. Kobaran api terlihat dari pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Sadang, Purwakarta pada Senin siang kemarin. Api ini cepat membakar bagian gudang sepatu karena banyaknya bahan yang mudah terbakar. Petugas Damkar Purwakarta dikerahkan 3 unit mobil damkar untuk melakukan pemadaman. Kebakaran diduga akibat aktivitas pekerja yang membakar ilalang di belakang pabrik. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mayat perempuan ditemukan mengapung di bawah jembatan Pesona Tanjung Senai, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, dan di sekujur tubuh korban ditemukan bekas luka-luka. Ya, proses evakuasi dilakukan warga dan juga petugas gabungan untuk kemudian jasad ini dibawa ke rumah sakit. Nampak jelas sebenarnya sejumlah luka dan di sekujur tubuh wanita ini. Mayat korban kemudian dibawa ke rumah sakit di Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi pemirsa. Aduh, pagi-pagi udah depan layar kaca Anda aja nih. Ini tidur pules rebahan sambil makan bakwan. Ya, cakep. Perut mules pun kutahan demi pemirsa TV One. Aduh, emang lagi mules. Kenapa sih biasanya kalau mules tuh karena deg-degan? Ya, karena banyak kejadian kemarin, Ti. Banyak kejadian. Iya kan? Salah satunya? Salah satunya soal apa ya, saya lupa. Kamu nggak jadi ini, kamu katanya mau nyanyi. Oh, boleh. Ini lagu ya. Ini kemudian yang disampaikan oleh PKS, PKB dan Nasdem untuk Pak Anies kayaknya nih. Apa tuh? I know it ain't no lie. Lupa ya. Bye-bye gitu loh, Man. Jadi Anies bye-bye sekarang jadinya ya. Iya. Wah, kasihan ya Anies ditinggalin jadinya. Tapi sekarang yang sudah ada adalah Ridwan Kamil dan juga Suswono. Ya. Jadi perwakilan dari Kimples. Nah, ini menarik. Nanti kita bahas. Apakah ini kemudian perpindahan PKB, PKS dan juga Nasdem ke Kimples sebagai bentuk pengkhianatan terhadap suara konstituen mereka? Karena menurut survei SMRC ternyata ini lebih, kalau dari PKS sendiri 93% grassroots PKS ini memilih Anies Baswedan. Nah, begitu juga dengan PKB dan juga Nasdem. Kebanyakan dari grassroots ini memilih Anies Baswedan. Lantas ini akan kemana suaranya sih? Betul. Apakah tetap mengikuti begitu ya partai-partainya, atau justru partai tinggalkan, tidak memilih begitu? Nanti kita tanya sama PKS langsung. Kita buka dulu apa kabar Indonesia Pagi dengan sejumlah informasi pilihan. Kita ada informasi dari aksi tawuran remaja pemirsa yang terjadi di Pademangan. Oh, ini ada informasi lain dulu. Ada seorang wanita ternyata yang menjadi korban penganiayaan. Kita akan simak informasinya. Ya, seorang wanita ini menjadi korban penganiayaan oleh kekasihnya sendiri pemirsa di sebuah lift di hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Alia, 20 tahun, menjadi korban penganiayaan. Ia dicekik, korban juga bahkan dibanting hingga kepala korban ini terluka. Selain itu, korban juga turut mendapatkan kekerasan verbal dari kekasihnya sendiri. Korban saat itu bersama kekasihnya hadir di acara wisuda. Kemudian terjadilah cekcok atau perkelahian yang membuat pelaku ini tersinggung hingga berujung penganiayaan tersebut. Korban juga sudah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian dan juga bersama bukti-bukti visum dan juga rekaman CCTV. Korban ini sempat diancam pelaku jika berani melaporkannya, dan nampaknya korban ini cukup speak up dan juga berani ya. Polisi kini memburu pelaku berinisial MB yang sudah diketahui keberadaannya. Apapun alasannya tidak dibenarkan ya, kekerasan terhadap orang lain apalagi terhadap wanita, dan ini harus berani dilaporkan. Apalagi masih statusnya pacar ya kan? Betul sekali. Suami istri aja nggak boleh, apalagi hanya status pacar. Oke, kita bergeser ya, Fat. Kita dari Jakarta ke informasi lain. Seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan ini tewas usai terkena busur di bagian jantung. Sebelum terkena busur, korban bersama sepupunya ini terlebih dahulu dikeroyok puluhan orang yang sudah menunggu kedatangan korban. Wah. Ini adalah namanya Satriansyah pemirsa. Dia 22 tahun, warga dusun Punaga di desa Maradekaya di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Ia akhirnya tewas akibat luka yang dideritanya. Pemicu perselisihan antara korban dan pelaku ini adalah pelaku tidak terima ditatap oleh korban. Dan berujunglah kemudian pertikaian.
Pelaku berjumlah 6 orang telah ditangkap oleh polisi sektor Barombong. Kenapa ditatap tiba-tiba Mungkin tersinggung tiap-tiap atau daerah tersulut gitu ya? iya kali ya, ada beberapa gestur yang mungkin dianggap tidak ini, tapi ya itu terlalu sepele sebenarnya ya. Yang direspon negatif begitu ya. Ya, Oke. kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, ada belasan pendaki Gunung Dukono di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Mereka panik saat nyaris dihantam abu vulkanik. Petugas pos pengamatan Gunung Dukono juga telah melarang wisatawan untuk mendekati puncak kawah dengan radius 3 km karena memang masih berbahaya, Rati. Pemirsa, video berdurasi 1 menit ini yang memang sudah viral juga di media sosial menggambarkan bagaimana situasi dan juga kondisi yang berada di sekitar Gunung Dukono. Ini detik-detik erupsi Gunung Dukono, tepatnya di Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara. Belasan pendaki Gunung Dukono yang menikmati keindahan di puncak gunung ini pun panik karena nyaris dihantam abu vulkanik. Beruntung peristiwa tersebut tidak memakan korban dan juga menurut Kepala BPBD Halmahera Utara menjelaskan bahwa kelompok tersebut itu tidak melaporkan diri di pos pengamatan setempat sehingga pendakian mereka ini tidak diketahui padahal gunung tersebut aktivitasnya lagi cukup tinggi. Larangan pendakian pun akhirnya dikeluarkan setelah kejadian tersebut. Ya, inilah fungsinya mengikuti aturan ya. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang bisa terjadi, apalagi di tempat-tempat yang punya resiko tinggi seperti ini, Ngeri gunung-gunung banget berapi. ya, itu jaraknya deket banget dengan Nggak abu kebayang vulkanik rasanya. ya. Baik, kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, teka-teki pembunuhan wanita yang ditemukan di dalam koper merah di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan ini akhirnya dapat terungkap. Jadi pelaku ini ternyata merupakan tetangganya sendiri. Sebelum membunuh, pelaku juga kedapatan meruda paksa korban yang sedang tertidur. Iya, Andi 37 tahun ini tidak berkutik saat diringkus oleh aparat Polres Pangkep di Polda Sulsel ya di tempat persembunyiannya di Penajam Pasar Utara di Kalimantan Timur. Andi diketahui membunuh Ramlah 47 tahun dan ia memasukkannya ke dalam koper. Pelaku memang dalam kondisi mabuk ketika itu masuk ke kontrakan korban dan menggasak ponsel serta uang tunai 1 juta rupiah. Pelaku juga ternyata meruda paksa korban yang sedang tertidur. Selain pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti. Kini pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lain, ada seorang anak di bawah umur pemirsa yang diculik oleh seorang pria yang baru dikenalnya melalui media sosial. Kurang dari 1 hari, Satreskrim Polres Cimahi langsung menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Inilah CCTV yang memperlihatkan korban dan juga pelaku penculikan di kawasan Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat. Pelaku berinisial RS ini membawa korban tanpa seizin orang tuanya ke sebuah hotel di kawasan Bekasi. Orang tua korban pun melaporkan ke Polres Cimahi dan juga anggota Satreskrim Polres Cimahi ini mengepung dan juga menangkap pelaku. Selain menangkap pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yang akhirnya juga bisa memperkuat gitu ya nantinya dalam proses pengadilan setelah dari proses pihak kepolisian. Ini pelajaran juga bagi publik di luar sana bahwa untuk menjaga anak-anaknya ya, apalagi anak remaja yang kemudian sering berbeda sosial. Ini memang ketemunya Harus di media dipantau sosial, ya, betul. betul. Lalu kemudian mungkin beriming-iming sesuatu, bertemu dan akhirnya terjadilah aksi seperti ini. Oke, kita juga sudah menghadirkan sejumlah informasi untuk membuka rangkaian pagi hari ini. Yes. Nampaknya kita juga akan ajak pemirsa untuk memantau bagaimana kondisi terkini di salah satu jalanan Jakarta. Sudah ada rekan-rekan dari NTMC, ada Bribda Jessica Renden. Ini langsung dari Cawang, Jakarta Timur. Selamat pagi, Bribda Jessica. Baik, terima kasih Alfat dan Kamarati, serta selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini tepat dari kawasan Penas Kalimalang, Jakarta Timur. Pemirsa, dapat kita pantau bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Rawamangun ataupun Tanjung Priok. Pagi hari ini sudah terlihat adanya peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, di mana arus lalu lintas pada kawasan ini juga didominasi oleh kendaraan roda 2, namun juga tak jarang terdapat kendaraan besar seperti bus dalam kota pada kawasan ini. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk antisipasi ada lintasan busway dan tetap pada lajur kendaraan Anda.
Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari arah selanjutnya yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Pondok Bambu atau putar balik ke arah Cawang ataupun Cililitan, saat ini juga terlihat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light di mana sudah terjadi juga perlambatan percepatan menuju ke arah Pondok Bambu, namun selepasnya dapat kembali normal. Pada kawasan ini kami mengantisipasi kepada para pengendara terhadap kendaraan umum yang terkadang menaik turunkan penumpang di bahu jalan atau tidak pada tempatnya sehingga dapat mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Untuk itu tetap kondisikan jarak aman kendaraan Anda. Juga kami himbau untuk dapat mengurangi kecepatan menjelang putar balik menuju ke arah Cawang ataupun Cililitan. Selanjutnya yakni kondisi arus lalu lintas dari arah Rawamangun ataupun Tanjung Priok yang akan menuju ke arah Cawang juga terlihat adanya peningkatan volume arus lalu lintas di mana keramaian dari arah Tanjung Priok ini didominasi oleh kendaraan besar. Pada antrian traffic light kami mengimbau untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Namun selepas antrian traffic light ini dapat berlangsung kembali normal. Begitupun untuk kondisi arus lalu lintas dari arah Rawamangun ataupun Tanjung Priok yang akan menuju ke arah Pondok Bambu. Kami himbau kepada para pengendara untuk dapat bersabar dan tidak menerobos antrian traffic light mengingat kondisi arus lalu lintas yang sudah mulai ramai di kawasan ini. Dan kami kabarkan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 252 kasus laka lantas dengan rincian 34 meninggal dunia, 33 luka berat dan 321 luka ringan. Dari 252 kasus laka lantas tersebut 99% terjadi di jalan non-tol. Penyebab laka mayoritas dikarenakan para pengendara maju kendaraan dengan kecepatan tinggi dan 74 orang korbannya adalah pelajar ataupun mahasiswa. Untuk itu kami mengimbau kepada para pengendara agar dapat tertib berlalu lintas dan khususnya dapat mengikuti arahan petugas kami yang ada di lapangan. Dan pemirsa, bagi Anda yang mengetahui selengkapnya mengenai kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669, juga SMS center kami di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, salam presisi dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribda Jessica Renden atas informasinya seputaran kawasan di Cawang yang sepertinya sudah padat sekali. Nah, usai jeda kita akan hadirkan informasi mengenai aksi tawuran remaja pemirsa yang terjadi di Pademangan, Jakarta Utara. Nah, dua kelompok remaja ini bahkan menggunakan senjata tajam, bahkan sampai pakai bom molotov untuk melukai. Informasinya usai jeda. Pemirsa, aksi tawuran remaja terjadi di Pademangan, Jakarta Utara. Nah, dua kelompok remaja ini pemirsa menggunakan senjata tajam, bahkan menggunakan bom molotov untuk melukai lawannya. Tawuran ini direkam warga yang geram dengan ulah mereka. Akibat kejadian ini, jari tangan seorang remaja nyaris putus dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Belum diketahui pasti penyebabnya, namun diduga tawuran ini karena saling ejek. Warga mengaku takut melerai karena khawatir menjadi sasaran. Berharap pihak kepolisian dapat meningkatkan patroli rutin di wilayah mereka sehingga tidak terjadi kembali tawuran tersebut. Tadi ada yang saling tatap, jadi berkelahi. Ini saling ejek. Saling ejek. Besok-besok saling puji aja ya, biar nggak ada tawuran. Adem, ayem. Kita bergeser, ini masih dari informasi terkait tawuran juga pemirsa. Ada seorang pemuda 18 tahun ini tewas bersimbah darah akibat sabetan celurit dalam sebuah tawuran di Ranca Bungur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tawuran ini dipicu knalpot brong yang tidak disukai ternyata oleh kelompok lainnya. Ya, rekaman kamera pengawas di lokasi ini memperlihatkan tawuran pemirsa. Korban bahkan akhirnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Kabarnya memang tawuran antar kampung ini sudah kerap kali terjadi, namun baru kali ini sampai merenggut nyawa. Baik, korban diketahui juga masih muda, masih 18 tahun, dan kita akan coba untuk mengetahui mengenai apa sih sebenarnya yang menimpa pada korban. Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Amung selaku ayah dari korban. Selamat pagi Pak Amung. Selamat pagi Mas Alfat. Ya, Pak Amung, sebelumnya kami turut berduka cita ya Pak ya atas kejadian yang menimpa. Iya. Boleh diceritakan Pak awal mula anak Bapak ini bisa terlibat dalam tawuran yang terjadi, Pak? Kalau akibat tawuran terjadi, saya kurang tahu. Cuman yang saya tahu itu yang terjadi
setelah jam 2. Lihat, abangnya lihat dia berangkat bawa motor. Setelah itu, setelah jam 2, jam 3.00, dia ada yang menghubungi dari pihak rumah sakit. Oke. Baik Pak, terakhir anak Bapak Ya. izin kemana sebelumnya? Nggak ada izin. Dia bangun tidur langsung berangkat. Mungkin dia habis buka HP. Dan memang sehari-hari anak Bapak nih selalu menggunakan motor, Pak. Motornya memang dimodifikasi seperti itu. Enggak. Dia bekerja. Pekerjanya Oke. Bapak mengetahui, Pak, siapa pelakunya, Pak? Mungkin kan sempat terlihat di CCTV, mungkin Bapak ada mengenali. Ini kan tawuran antar kampung yang kabarnya kerap kali terjadi. enggak sama sekali. Polisi sudah mengidentifikasi. Iya. Kalau teman-teman korban yang saat itu bersama korban saat melakukan tawuran, pihak keluarga ada yang kenal, Pak? Kalau itu saya serahkan kepada polisi untuk menganui saksi. Baik. Harapannya mungkin terakhir dari Pak Amung, kehilangan Ananda, begitu harapannya seperti apa, Pak? Khususnya untuk para pelaku tawuran ini. Ini saya minta mudah-mudahan pelaku biar tertangkap semua, biar dihukum seberat-beratnya yang setimpal dengan hukum dari kepolisian. Kalau nggak begitu dia kebiasaan Baik. Terima terus-menerus kasih banyak, jadi antara Pak. kampung ribut terus. Ya. Amin, amin. Terima Ya. kasih banyak Pak Amung Ya. sudah berbagi informasi dan Ya, waktunya. Ya, Kembali sekali lagi lagi, kami turut ya, berduka cita atas kehilangan Bapak dan juga keluarga. Semoga diberikan ketabahan atas kejadian ini, Bapak. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik. Pemirsa, kita akan jeda dulu. Nanti kita akan kembali dengan informasi perbincangan seputar Ridwan Kamil dan Suswono yang akhirnya resmi dideklarasikan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta di Pilkada 2024 dengan dukungan 12 partai politik. Tambahannya ada 3 partai, PKB, PKS, dan juga Nasdem. Sesaat lagi kita akan perbincangkan di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tiba di Canberra untuk kunjungan kerjanya ke Australia. Prabowo tiba di Pangkalan Angkatan Udara RAF Base Fairbairn sekitar pukul 19.04 di waktu setempat. Nah, kedatangan Prabowo disambut juga oleh Menteri Industri Pertahanan dari Australia, yaitu adalah Pat Conroy, Panglima Angkatan Bersenjata Australia juga. Laksamana David Johnston, dan juga disambut oleh Dubes Australia untuk Indonesia, Penny Williams, Dubes Indonesia untuk Australia, Siswo Pramono. Nah, di Hotel Canberra, Prabowo disambut Ketua Komisi 1 DPR, Mutia Hafid, Wamendagri, John Wempi Wetipo, Dirjen Strategi dan Pertahanan Kemenhan, Majen TNI Ujang Darwis, dan sejumlah pejabat KBRI di Canberra lainnya. Prabowo akan bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Richard Marles. Baik, kita bergeser ke informasi lain, pemirsa. Komisi Yudisial memanggil 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Ini untuk menjalani pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Surabaya pada Senin siang kemarin. Tiba di Pengadilan Tinggi Surabaya, KY langsung memeriksa Hakim Erintuah Damanik, Heru Hanindio, dan juga Mengapul yang menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa penganiayaan Dini Sera Afrianti, yaitu Gregorius Ronald Tanur. Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan juga Investigasi Komisi Yudisial Joko Sasmito membenarkan pemeriksaan tersebut bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemanggilan kepada ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk menjalani pemeriksaan oleh Komisi Yudisial.
Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. KPU DKI Jakarta memutuskan bahwa Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana Abioto memenuhi syarat dukungan untuk Pilgub Jakarta 2024 melalui jalur independen. Ya, KPU DKI ini menetapkan melalui mekanisme rapat pleno penetapan pasangan calon perseorangan di kantor KPU DKI Jakarta. Sebelumnya mereka sudah dinyatakan lolos verifikasi faktual syarat dukungan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dari jalur independen. Pasangan ini bisa ikut mendaftar sebagai peserta Pilgub pada 27 dan sampai 29 Agustus mendatang. Koalisi Indonesia Maju Plus alias Kim Plus untuk Pilkada Jakarta akhirnya benar-benar terrealisasi. Partai Nasdem, PKS, dan PKB yang dulunya bergabung dalam koalisi perubahan kini resmi merapat bersama partai yang bernaung dalam koalisi Indonesia Maju. Dihadiri seluruh kader partai, Kim Plus resmi mendeklarasikan Ridwan Kamil dan Suswono sebagai Cagup dan Cawagup Pilkada Jakarta 2024. Kabar masuknya Nasdem, PKS, dan PKB ke dalam koalisi Indonesia Maju Plus sejatinya telah terdengar sejak akhir bulan Juli. Ketiga partai yang awalnya mengusung Anies tersebut akhirnya benar-benar resmi mengubah arah dukungannya ke Ridwan Kamil pada pertengahan Agustus. Sosok Suswono yang merupakan kader senior PKS dan kerap mendengungkan sebagai pendamping Ridwan Kamil konon membuat PKS goyah dan berujung mengalihkan dukungannya. Namun berpindahnya dukungan Partai Nasdem, PKB, dan PKS ke Ridwan Kamil diprediksi belum tentu diikuti arus bawah pemilihnya. Koalisi perubahan yang sangat diidentikan dengan sosok Anies disinyalir akan setia memberikan suara mereka ke Anies Baswedan. Berdasarkan hasil survei lembaga survei Saiful Mujani, dari simulasi dua nama antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, 73% pemilih PKB memilih Anies, 76% pemilih Nasdem memilih Anies, sementara pemilih PKS paling tinggi yaitu 94% memilih Anies Baswedan. Tim TV One mengabarkan. Ya, walaupun deklarasi RK Suswono ini sudah dilakukan, 12 partai politik Kim Plus termasuk ada juga PKS, Nasdem, dan juga ada PKB di situ. Namun kalau kita berangkat dari hasil survei SMRC yang menyatakan ternyata grassroots dari ketiga partai politik ini lebih cenderung kepada Anies Baswedan. Kita akan ulas lebih dalam dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Denny Irvani, Direktur Eksekutif SMRC. Selamat pagi, Mas Denny. Pagi. Kang Denny, Assalamualaikum. Salam. Oke, dan juga sudah bergabung bersama kami ada Bang M. Khalid, juru bicara PKS. Selamat pagi, Bang Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Alhamdulillah sehat. Saya mau ke Kang Denny dulu ya, Bang Khalid. Kalau melihat hasil survei yang terbaru dari SMRC bahwa ternyata kita ngambil suara PKS dulu ya, 94% suara dari grassroots PKS ini ke Anies Baswedan. Mungkin boleh dijabarkan juga seperti apa hasil temuannya? Ya, dalam survei terakhir ya yang dilakukan SMRC, kita juga melakukan analisis cross tabulasi bagaimana dukungan dari masa pemilih partai terhadap calon gubernur. Dalam hal ini kita highlight dua nama yang sangat kompetitif, Anies Baswedan versus Ridwan Kamil. Nah, kita melihat untuk PKS pemilihnya itu sangat solid, mendukung Anies Baswedan sampai 94%. Itu luar biasa solidnya begitu ya. Sementara Ridwan Kamil hanya dapat 5%. Jadi sebetulnya kalau kita tanya orang-orang PKS di akar rumput, mereka maunya kalau Anies dua nama Baswedan. itu Anies Baswedan gitu ya.
Nah, perkara Anies bisa maju atau enggak itu soal lain. Kita dalam survei tidak Suara memberikan dari framing, grassroots-nya gitu lah ya. Betul. Suara Kira-kira hatinya ya. itu yang ingin dipilih oleh mereka. Ya. Dengan gambaran seperti ini, PKS 94%, Nasdem dan juga PKB 70-an% begitu ya, Ya, pemilihnya. Apakah ini nanti akan berpengaruh dalam pemilihan pilkada mendatang? Saya kira kalau dalam pilkada mendatang itu kan sebenarnya publik atau pemilih itu seperti disuguhkan pilihan oleh terutama oleh partai-partai politik ya. Kalau kita lihat konstelasi terakhir memang kelihatannya Ridwan Kamil akan maju satu-satunya dari partai politik ya. Sementara Anies kalau melihat ada 12 partai yang sudah mendeklarasikan Nampaknya nggak dapat tiket Ridwan gitu ya. Kamil itu artinya tidak dapat tiket Anies Baswedan. Nah itu pengaruhnya apa ya buat masyarakat mungkin ada semacam kekecewaan ya. Karena apa? Karena tokoh-tokoh yang mereka inginkan menjadi seorang gubernur ini kan pilkada ini kan memilih putra-putri terbaik bangsa melewati mekanisme persaingan gitu ya. Dan yang terbaik itu artinya menurut masyarakat, bukan menurut segelintir elit. Nah kalau kita tanya masyarakat ya maunya itu ada Anies, maunya ada Ahok, maunya Banyak ada pilihan Ridwan lah. Kamil gitu kan. Nah kalau kita lihat, kalau kita mendengarkan aspirasi mereka sebetulnya idealnya nama-nama yang diinginkan itulah putra-putri terbaik di Jakarta yang diinginkan. Cuma sayangnya kelihatannya itu tidak mungkin bisa terpenuhi. Kang Denny, tapi bisa dipetakan nggak sih sebenarnya si para pemilih yang dari PKS ke lebih banyak ke Anies Baswedan ini seperti apa sebenarnya? Apakah potensial nantinya kalau kita kan melihat sudah bergabung bersama Kimples juga akan mengikuti suara partai? Atau tetap bersikeras begitu? Ya, Tidak memilih berarti ya? Ini kan konteksnya dalam data tadi adalah ketika yang bersaing dua nama itu, ketika satu lagi tidak ada ya kan mereka nggak punya pilihan lain. Gitu. Pilihannya either dia akan memilih paket yang ada atau mungkin tidak datang ke TPS. Itu satu hal yang mungkin kita perlu kaji lebih lanjut ya. Oke, saya ingin ke Bang Khalid. Bang Khalid, apakah kemudian 94% ini yang kemudian ditemukan oleh SMRC ini ya dihiraukan begitu saja, menempatkan calon di kursi wagub lebih penting ketimbang mendengarkan suara konstituen? Baik, terima kasih. Saya kira apa yang terpantau dengan survei itu denyut nadinya kami juga sudah tangkap ya. Jadi bahwa kami Partai Keadilan Sejahtera juga sudah memberikan dukungan kepada Mas Anies Baswedan di opsi yang pertama. Jadi kami Partai Keadilan Sejahtera memutuskan di opsi yang pertama dengan asumsi bahwa Anies Sohibul Iman itu bisa berlayar, itu menjadi prioritas kami untuk kami perjuangkan. Namun demikian memang dalam maju di pilkada ada ambang batas. Ambang batas itu persyaratan untuk bisa perahu ini berlayar, dan hingga bahkan detik terakhir kami sebelum deklarasi Ridwan Kamil Suswono pun itu bahwa kami faktualnya tidak memiliki mitra koalisi, sehingga tiket Anies Baswedan dan Sohibul Iman tidak mungkin bisa berlayar. Sehingga kami tentu sebagai partai politik memiliki opsi kedua, dan opsi kedua inilah yang kemudian kita bisa membangun titik temu dengan Koalisi Indonesia Maju. Tentu ini adalah pilihan yang paling rasional ketika dihadapkan antara dua pilihan. Pilihan yang pertama ketika kita mengusung Mas Anies Baswedan dan Pak Sohibul Iman tapi tidak bisa berlayar, tapi kita memiliki opsi yang kedua ketika kita bisa mengusung Ridwan Kamil dan Pak Suswono, dan itu bisa berlayar dan insya Allah kita menangkan di Pilkada Jakarta mendatang. Jadi tentu Partai Keadilan Sejahtera mendengar aspirasi dari warga di Jakarta. Tapi kalau dari PKS sendiri khawatir nggak sih Bang? Ada yang mengatakan nih, kalau misalnya PKS meninggalkan Anies, nanti lama-lama PKS ditinggalkan oleh pemilihnya yang kebanyakan ke Anies. Perjalanan Partai Keadilan Sejahtera dengan Mas Anies ini kan juga cukup panjang. Dari 2017 kami mendukung Mas Anies, kemudian 2024 kemarin kita juga mendukung Mas Anies. Dan Partai Keadilan Sejahtera ini kan sudah menjadi partai yang sudah cukup lama berkiprah di nasional maupun di Jakarta.
kami optimis bahwa dialog yang dewasa, ya, komunikasi politik yang baik dan kinerja yang baik, insya Allah kita akan bisa memelihara amanah dan kepercayaan dari para pemilih kita. Tentu ini yang terpenting bagi kita adalah komunikasi politik yang jujur, yang transparan, yang dewasa, sehingga kita harus sampaikan bahwa inilah realitas politik yang sedang kita hadapi. Jika seandainya misal tidak ada batas threshold, tentu pasangan kemarin Anies Sohibul Iman bisa berlayar. Tapi PKS ada barrier, ada batas di mana kekurangan 4 kursi. Dalam sistem perundang-undangan kita mensyaratkan ambang batas threshold, itulah yang kemudian kita harus berkompromi dengan titik keseimbangan baru, opsi baru, sehingga pilkada ini bisa kita ikuti, kita bisa membentuk sebuah kesepakatan baru yang bisa memberikan titik temu dari berbagai pihak. Dan kalau kita melihat sosok Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono merupakan pasangan yang sangat bagus. Pak Ridwan Kamil ini adalah seorang pemimpin yang memiliki rekam jejak yang panjang sebagai kepala daerah, wali kota, dan gubernur Jawa Barat. Dan Pak Suswono memiliki pengalaman panjang sebagai seorang menteri di era pemerintahan Presiden SBY. Perpaduan antara pemimpin lokal, yaitu gubernur, dan seorang mantan menteri, ini merupakan perpaduan yang bisa kita sajikan sebagai alternatif ketika pasangan Anies Sohibul Iman yang di opsi awal kita tidak bisa lakukan. Baik, Bang Khalid, yang menarik juga memang ada nama Pak Suswono yang tiba-tiba muncul begitu mendampingi Ridwan Kamil. Padahal sebelumnya PKS mengusungnya Sohibul Iman untuk Pak Anies Baswedan. Nah, ada yang mengatakan juga bahwa munculnya Pak Suswono ini karena memang sebenarnya hatinya dari para petinggi PKS ini masih di Anies begitu. Jadi tidak mau untuk kemudian berpindah ke koalisi sebelah. Jadi kemudian muncullah nama Pak Suswono ini untuk menggantikan nama-nama yang sebenarnya sudah beredar sebelum itu. Tanggapannya bagaimana, Bang Khalid? Memang dari hasil pembahasan musyawarah di kami, kalau kita bicara di opsi pertama, pendamping yang paling cocok Pak Anies adalah Pak Sohibul Iman. Ketika skema itu berubah, maka kami melihat bahwa Pak Suswono adalah calon pendamping Pak Ridwan Kamil yang paling cocok. Jadi kemarin dalam deklarasi disampaikan bahwa Gubernur Jakarta dan Wakil Gubernur Jakarta, di mana Jakarta baru. Apa makna Jakarta baru? Jakarta pasca bukan menjadi ibu kota negara. Nah, sehingga di sini juga ada semangat melakukan resonansi apa yang menjadi program pemerintah pusat. Sehingga kita melihat Kang Emil yang memiliki kompetensi sebagai pemimpin di daerah dan Pak Suswono yang memiliki kompetensi sebagai pemimpin di pemerintahan pusat sebelumnya. Ini adalah perpaduan antara perspektif pembangunan lokal dan perspektif dari Pak Suswono yang pernah mengalami sebagai seorang menteri pemimpin di pemerintahan pusat. Saya pikir skema atau pasangan inilah yang tepat dalam posisi hal ini. Oke, nanti saya mau ke Kang Denny hasil temuan dari SMRC seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih belum juga menemukan teman untuk diajak berkoalisi di Pilkada Jakarta. Bergabungnya beberapa partai dengan Koalisi Indonesia Maju ini di Pilkada Jakarta praktis membuat PDI Perjuangan kini ditinggal sendirian. Nasdem, PKB, Perindo hingga P3 sebelumnya bisa berpeluang untuk diajak berkoalisi, namun memilih merapat ke kubu koalisi partai pendukung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Sementara itu, pemirsa, PKS akhirnya memastikan pindah haluan dan juga menyandingkan kadernya sebagai pendamping Ridwan Kamil. Kondisi ini mengakibatkan PDI Perjuangan kesulitan mencari teman koalisi. PDIP tidak bisa mengusung calonnya sendiri lantaran hanya memiliki 15 kursi DPRD di Jakarta.
Kita lanjutkan kembali perbincangan Kang Denny. Kalau melihat hasil dari temuan SMRC sendiri, ini kalau dapat dipetakan, kalau head to head antara Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil, ini kan poinnya tidak begitu jauh ya sebenarnya, hanya 8 poin. Ya. Sedikit sekali begitu. Ya, artinya sebetulnya kalau dua nama itu maju itu akan sangat kompetitif, akan ada persaingan yang sangat menarik begitu dalam memperebutkan suara masyarakat. Ya. Kita bisa melihat dalam lebih jauh, misalnya Ridwan Kamil itu bisa unggul di kelompok pemilih beretnis Sunda, di kelompok ibu rumah tangga. Sedangkan Anies dapat dukungan yang sangat kuat di kelompok misalnya Kerah Biru. Nah, itu akan sangat terus menarik kalau kita perhatikan seandainya itu terjadi gitu ya. Dan selisih 8 poin itu statistically insignificant karena sampel survei ini kan sekitar 500 responden. Artinya butuh selisih sekitar 9% lebih untuk bisa mengatakan Anies bisa meyakinkan unggul dalam pilkada DKI ketika survei dilakukan. Itu artinya survei pun sebetulnya tidak bisa disimpulkan Anies memang unggul nih dari Ridwan Kamil, tapi tidak itu. Yang bisa disimpulkan adalah dua nama itu akan sangat ketat sekali kalau bersaing. Itu yang bisa kita tangkap dari hasil survei kemarin gitu ya. Cuma sayang sekali misalnya kemungkinan itu tidak akan terrealisasi. Tidak ada head to head begitu ya? Head to head masih mungkin, artinya tapi lawannya bukan dari calon dari partai atau Anies Baswedan mungkin tidak akan bisa maju, walaupun PDI Perjuangan tadi kita lihat masih berupa cari teman, tapi kelihatannya udah wassalam gitu ya, karena udah 12 partai, 12 itu termasuk yang nggak punya kursi loh. Jadi yang punya kursi kan nggak sebaik 12, Gelora nggak ada kursi, ada di situ semua. Tinggal PDI Perjuangan yang cuma 15 kursi, butuh 7 kursi itu tidak ada kesempatan untuk bisa memajukan calon di luar di luar Ridwan Kamil. Dan itu sebenarnya kita sangat sayangkan ya. Pada dasarnya demokrasi itu kan pada dasarnya persaingan putra-putri terbaik bangsa. Nah, ada kata persaingan di sana yang artinya ada tokoh-tokoh yang maju itu sebaiknya bukan hanya satu, bahkan 2 pun kurang, sebaiknya kalau bisa lebih banyak lebih baik di sana, karena itu ada kesempatan bagi masyarakat untuk bisa memilih yang terbaik. Nah, yang terbaik itu bukan hanya ketika dalam proses memilih, tapi juga dalam proses pencalonan. Masyarakat seharusnya dilibatkan, aspirasinya didengarkan, begitu ya. Sehingga yang terbaik itu bukan versi salah satu kelompok partai atau partai politik saja, tapi meluk masyarakat. Tadi saya sudah sampaikan yang mungkin sebaiknya yang ideal itu ada nama Anies, ada nama Ridwan Kamil. Idealnya versi Mas Denny seperti itu ya, tapi kalau kita lihat angkanya gitu ya. Jadi suara rakyat sebenarnya pengennya seperti publik itu. Jakarta pinginnya paling tidak 3 nama itu dimunculkan lah, sehingga mereka punya yang kesempatan untuk melihat. Cukup bertengger di 3 Anies, Ahok kalau kita dan juga pakai RK mekanisme begitu ya. survei sebagai landasan untuk bisa menilai bagaimana publik memilih gitu ya. Baik, Bang Khalid, kalau melihat apa yang dikatakan oleh Kang Denny ini sudah sejauh mana sebenarnya PKS mendengarkan suara rakyat, suara Seharusnya konstituen, melibatkan rakyat juga dalam proses pencalonannya begitu. Ini sepertinya kok agak berbeda arus dengan apa yang diinginkan oleh konstituen Anda begitu. Rakyat lah dalam hal ini, rakyat Jakarta. Proses di Partai Keadilan Sejahtera, kita memiliki anggota-anggota dewan di DPRD Jakarta. Dan kita juga melakukan serap aspirasi pemilihan raya di PKS, menyerap siapakah yang akan kita dukung. Dan itu prosesnya sudah lama, itulah kemudian kita muncul di opsi yang pertama, yaitu Pak Anies dan kader kita, yaitu Bapak Sohibul Iman. Dan itu sudah kita deklarasikan secara resmi. Artinya kami sudah berikhtiar, sudah semaksimal mungkin, dan menjadi partai pertama yang mendeklarasikan di tingkat DPP ya, bukan di tingkat DPW. Dari proses dari DPW kemudian ke DPP, itu di bulan Juni kita sudah deklarasikan pasangan Anies dan Sohibul Iman. Tapi dalam proses hingga kemarin, Partai Keadilan Sejahtera, walaupun partai pemenang, kita masih kekurangan 4 kursi untuk bisa menggenapi tiket tersebut. Sehingga tentu kita harus memiliki opsi yang lain, sehingga tiket yang kita miliki dengan 18 kursi itu, kita harus bisa menggenapinya dan bisa menentukan pilihan pasangan kandidat. Tentu kita tidak bisa dalam proses politik itu bergerak dalam satu titik yang tidak bisa kemana-mana. Ketika pasangan yang kita usung di opsi pertama, yaitu Mas Anies dan Pak Sohibul Iman, ternyata tidak memiliki progres.
Sehingga kita harus memiliki opsi yang lain. Dan pilihan rasional kami adalah jatuh kepada Bapak Ridwan Kamil dan Bapak Suswono. Dan itu adalah skema yang terbaik buat warga Jakarta. Pak Ridwan Kamil adalah pemimpin yang kompeten, yang punya kapasitas, dan Pak Suswono juga demikian. Bang Khalid, apakah opsi dengan PDIP tidak realistis menurut Anda mungkin? Sempat ada komunikasi ke arah sana sebelumnya? PKS berkomunikasi dengan semua partai politik dan termasuk dengan PDI Perjuangan. Dan ketika PDI Perjuangan mengatakan bahwa mereka akan mengusung kader sendiri, ya, memiliki kader sendiri yang akan dimajukan, tentu PKS menghormati dan tidak bisa memaksakan bahwa pasangan Anies Soebul-Iman adalah pasangan yang tepat buat PDIP. Tentu setiap partai politik ingin kadernya maju dalam pilkada, dan PKS menghormati pilihan PDIP yang sudah memutuskan kadernya yang akan maju di pilkada Jakarta. Baik, Bang Khalid, lantas apa langkah yang diambil PKS melihat grassroots ini sudah cukup lama dari pilkada Jakarta, Pilpres? Ini kan sudah bersama Anies, sudah lekat begitu ya PKS bersama Anies. Lantas bagaimana upaya yang dilakukan agar grassroots ini akhirnya bisa beralih kepada pasangan yang memang diusung oleh PKS, yakni Ridwan Kamil dan juga Suswono? Tentu prinsipnya adalah dialog, berkomunikasi secara jujur, secara accountable, secara bertanggung jawab, tidak ditutup-tutupi. Kami terbuka. DPP PKS sering menerima kedatangan para tokoh masyarakat, kepada tokoh agama, kemudian juga para relawan Mas Anies, mereka datang. Kami jelaskan bahwa ini adalah ikhtiar terbaik yang sudah kami lakukan, dan tentu pilihan-pilihan politik harus ada progres, ya, karena kita ada limit waktu dan kita harus putuskan mana yang terbaik buat warga Jakarta. Dan ketika kita sampaikan secara transparan, secara dewasa dan terbuka kepada masyarakat, mereka insya Allah bisa memahami pilihan politik dari Partai Keadilan Sejahtera. Oke, Kang Denny, terakhir mungkin apakah dengan berbicara jujur, komunikasi dengan konstituen ini cukup bagi pemilih-pemilih PKS, grassroots PKS yang kita tahu karakternya militan dari awal begitu? Apakah dengan bicara jujur cukup untuk bisa mengubah pendirian mereka? Ya, ini sebuah tantangan tersendiri ya bagi internal PKS ya, untuk bisa meyakinkan konstituen mereka bahwa apa yang mereka sudah jalankan ini merupakan pilihan yang paling realistis seperti yang disampaikan tadi. Dan saya kira penjelasan itu cukup masuk akal begitu ya. Kalau kita bicara lebih jauh, sebetulnya partai-partai lain sebetulnya yang tadinya mengusung Anies seperti Nasdem itu justru agak sulit dicarikan penjelasannya. Jadi tantangannya justru sebetulnya mungkin pada Partai Nasdem, termasuk mungkin PKB walaupun di tingkat bawah. Kalau PKS saya kira tadi penjelasannya cukup realistis begitu ya, bagaimana mereka sebetulnya juga punya usaha untuk melakukan itu, dan mereka ingin juga menempati pucuk pimpinan, paling tidak jadi wakil gubernur misalnya sebagai partai terbesar pertama. Saya kira akan ada tantangan ke depan. Oke, terima kasih banyak Kang Denny dan juga Bang Khalid sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Baik, selanjutnya pemirsa nanti kita akan jeda dulu. Kita akan kembali membahas seputar perombakan yang kembali dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terhadap kabinetnya. Ada sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di penghujung masa jabatannya 2 bulan lagi padahal, tapi kemudian dirombak. Apa kemudian alasan dibalik itu, kita akan bahas saja. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Presiden Joko Widodo melakukan kocok ulang atau perombakan Kabinet Indonesia Maju. Ada 3 menteri yang diangkat menggantikan 2 menteri yang tak lagi menjabat. Para menteri yang dilantik adalah Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya diisi politisi PDI Perjuangan Yasona Lauli. Kini diganti politisi Gerindra Supratman Andi Aktas. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, yang sebelumnya ditempati Bahlil Lahadalia kini digantikan oleh Rosan Roslani. Sementara Bahlil ditaruh pada posisi baru, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Arifin Tasrif.
Presiden Jokowi juga melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika yang berasal dari politisi Gerindra, Anggaraka Prabowo. Tak hanya pada menteri dan wakil yang baru, Presiden Jokowi turut melantik sejumlah kepala badan. Hasan Nasbi ditunjuk jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selain itu ada Kepala Badan Gizi, Dadan Hindayana, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tim TV One mengabarkan. Ya, masa pemerintahan Pak Joko Widodo sebenarnya tinggal beberapa bulan lagi, tapi kemudian ada sejumlah kursi menteri yang digeser, ada yang diganti, ada yang ditambah juga bahkan, Ratih. Ya. Untuk membahas mengenai hal ini, kita sudah bersama dengan Mas Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang juga baru dilantik. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Hasan Nasbi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat sebelumnya kami ucapkan untuk Mas Amanah Hasan baru ya. atas jabatan barunya sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Terima kasih banyak, mohon didoakan Baik. supaya bisa Semoga lancar menjalankan selalu. Mas tugas ini Hasan. dengan baik. Iya, Amin, Amin. amin. Kita ingin tahu, ini kan tinggal beberapa bulan lagi masa pemerintahan Pak Joko Widodo. Lalu kemudian ada perubahan, reshuffle lagi di akhir masa kepemimpinannya. Apa sebenarnya tujuan dari Pak Joko Widodo dalam perombakan kali ini? iya sebenarnya kalau secara prinsip kan Presiden boleh ya melakukan perombakan kapanpun sesuai dengan kebutuhan beliau kan sebagai Presiden itu secara prinsip. Tapi kalau kita melihat yang sekarang ya, itu kita betul-betul bisa melihat bahwa antara pemerintahan yang sekarang dengan pemerintahan yang akan datang itu transisinya disiapkan oleh pemerintahan yang sekarang. Jadi administrasi pemerintahan hari ini, administrasinya Pak Jokowi itu juga menyiapkan transisi yang sangat baik, yang sangat smooth bagi pemerintahan Pak Prabowo Gibran yang akan datang. Ya kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau kita melihat yang dilantik kemarin, itu adalah orang-orang yang juga berperan besar dan sangat dekat dengan Pak Prabowo. Kalau kita melihat Menkumham yang baru dari Gerindra kan, orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Bang Rosan Toslani adalah ketua tim kampanye nasional kan. Kalau Anggaraka Prabowo mungkin publik kemarin bertanya siapa Anggaraka Prabowo, tapi saya rasa media-media nasional yang kemarin berhubungan sangat intens dalam Pilpres itu sangat kenal baik dengan Anggaraka Prabowo. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi media-media ketika peliputan, ketika ingin wawancara dengan Pak Prabowo selama masa kampanye kemarin. Jadi media pasti sangat akrab dengan Mas Anggaraka Prabowo. Kemudian juga Pak Dadan Hindayana misalnya, yang itu menjadi kepala Badan Gizi Nasional, itu kan juga yang sedang mempersiapkan sebuah institusi yang nantinya akan menjalankan salah satu program prioritas Pak Prabowo, yaitu makan bergizi gratis. Jadi kalau kita lihat hari ini, nuansanya Pak Jokowi sedang mempersiapkan transisi yang sangat smooth. Dan ini mungkin juga best practice ya selama ini di Indonesia ya, bagaimana administrasi sebelumnya mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh administrasi berikutnya, supaya nanti ketika misalnya estafet pemerintahan ini diserahkan, pemerintahan Pak Prabowo Gibran tuh tidak butuh waktu banyak lagi untuk persiapan, jadi bisa langsung tancap gas, kira-kira begitu. Jadi lebih smooth lagi ya. Baik, Mas Hasan, ada juga lembaga baru yang saat ini diberikan tanggung jawab kepada Mas Hasan, Kantor Komunikasi Kepresidenan. Masyarakat mungkin agak bingung, karena selama ini kan mengenalnya KSP begitu ya. Apa sekarang tugas dan fungsi dan juga mungkin fokus dari Kantor Komunikasi Kepresidenan? Apakah memang nantinya akan ada tumpang tindih dengan KSP atau seperti apa? Ya kalau dari Perpresnya yang kita baca, ini kan kantor yang bertugas untuk memberikan dukungan komunikasi kepada kepresidenan terkait dengan kebijakan strategis presiden dan program-program prioritas presiden. Ya, kalau bicara-bicara misalnya keseharian rutinitas presiden, gitu kan, kegiatan kabinet dan segala macam, itu masih tetap ditangani oleh Biro Pers, Biro Protokol Pers dan Media di Seknek, dan kalau kegiatan-kegiatan kabinet tetap ada di Sekretariat Kabinet. Yang mungkin akan sedikit berubah tugas dan fungsinya adalah Kedeputian 4 di
kantor staf presiden. KSP. Jadi Deputi 4 staf presiden itu kemudian setelah Perpres ini berlaku, Perpres 82 tahun 2024 ini berlaku, itu tugas dan fungsinya beralih ke kantor komunikasi presiden. Jadi kira-kira Deputi 4 aja yang berbeda di kantor KSP, sementara deputi-deputi lainnya Nanti komunikasi yang akan tidak dijalin terpengaruh sama oleh sekali. kantor komunikasi kepresidenan ini antara lembaga dan juga kementerian atau lebih kepada masyarakat, Mas Hasan? Dua-duanya ya, karena ini menangani juga komunikasi publik, juga menangani bukan ini ya, ini semacam koordinasi lah, koordinasi dengan kementerian dan lembaga-lembaga terkait yang tadi itu, terkait dengan kebijakan strategis dan program prioritas presiden. Jadi lebih spesifik ini ya, terkait kebijakan strategis dan program prioritas presiden. Ini pun lembaga yang baru kan, dan harus dipersiapkan. Dan sepertinya memang ini juga lembaga yang dipersiapkan nanti untuk mendukung suksesnya kinerja pemerintahan Prabowo Gibran berikutnya gitu. Karena kalau kita melihat untuk kebutuhan Pak Jokowi kayaknya tidak terlalu urgent, tapi lebih kepada persiapan supaya dalam 2 bulan yang akan datang kantor ini sudah siap beroperasi untuk memberikan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Kira-kira begitu. Baik, jika memang salah satu tugasnya adalah koordinasi soal program prioritas presiden, baik itu antar lembaga, antar kementerian, dan juga kepada masyarakat, apakah artinya kantor komunikasi kepresidenan ini akan menggantikan lebih banyak peran komunikasi seorang presiden langsung di hadapan masyarakat? Tidak ada lagi nanti doorstop misalnya yang sebebas sekarang, atau seperti apa nanti? Dijawab saja dah ya Mas Hasan ya, kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Hari ini Partai Golkar menggelar Rapimnas dan juga Munas ke-11 di Jakarta Convention Center. Kegiatan tersebut akan berlangsung selama 2 hari ke depan. Ya, untuk Munas kali ini dilaksanakan untuk memilih Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Sementara agenda Rapimnas diantaranya berisi tentang pengesahan pengunduran diri Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Nah, hingga tadi malam Partai Golkar membuka pendaftaran calon Ketua Umum Partai Golkar. Panitia Munas kemudian menetapkan syarat bagi kader yang hendak maju sebagai calon ketua umum. Salah satu kader Golkar yang mendaftar adalah Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Ya, bagaimana persiapan atau jalannya Munas Golkar pada hari ini? Ada rekan kami Nadila Saleh akan mengabarkan untuk Anda. Nadila, pantauan Anda hingga pagi hari ini? Nadila, silakan informasinya. Dan juga pemirsa, untuk pembukaan Rapimnas dan Musyawarah Nasional DPP Partai Golkar ini baru akan berlangsung pada pukul 8 dan saat ini sudah bersama kami Agus Gumiwang yang pada hari ini juga akan membuka rapat paripurna maksud kami Rapimnas, dan kita dengarkan keterangan dari Agus Gumiwang. Ya, insya Allah persiapan berjalan dengan lancar. Tadi malam saya dapat laporan semuanya berjalan dengan baik. Pelaksanaan Rapimnas dan Munas saya kira akan sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan nanti puncaknya Munas akan menetapkan ketua umum baru yang akan menjadi pemimpin Partai Golkar dalam 5 tahun ke depan. Pak Agus, ini kan Pak Bahlil menjadi calon tunggal, apakah ini akan dipastikan bahwa nanti ketua umum Golkar akan dipegang oleh Pak Bahlil? Ya, kalau hanya satu kader Partai Golkar yang memang disahkan dianggap lolos dari persyaratan atau memenuhi persyaratan, ya saya kira beliau akan menjadi calon tunggal dan akan kita segera tetapkan dalam Munas ini. Pak, untuk Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo juga akan confirm datang pada penutupan Munas? Insya Allah mereka berdua akan datang dalam penutupan Munas. Untuk Pak Erlangga sendiri, Pak? Pak Erlangga diundang. Ya, Pak Erlangga akan undang. Pak JK akan Pak Yusuf Kalla akan kami undang dalam acara penutupan. Ya. Ketua Dewan-Dewan kami undang. Jadi Pak Akbar, Pak Hatta, Pak Agung, Pak Ical, ya, Pak Agung Laksono, ya semuanya kita undang, semua ketua-ketua Dewan. Ya, saya kira harapannya bahwa DPP Partai Golkar itu akan terus-menerus menjadi partai yang dipercaya oleh rakyat, ya,
yang kita lihat bahwa hasil Munas hasil pemilu kemarin kita bisa mendapatkan posisi kedua terbesar, ya, dan kita harapkan 5 tahun ke depan kita juga akan memperkuat posisi itu, dan juga dalam pilkada-pilkada yang akan segera kita laksanakan itu juga Golkar akan banyak menoreh atau meraih prestasi. Pak Agus, ada rumor bahwa Presiden Jokowi akan menjadi ketua umum Golkar, ini gimana tanggapannya? Kalau saya nggak bisa menanggapi rumor, ya, dan tentu Partai Golkar juga ke depan akan terus-menerus menjaga, ya, pemerintahan Bapak Prabowo dan Mas Gibran agar sukses menuju Indonesia maju dan Indonesia emas. Apa? Tadi sudah ditanya dan saya jawab. Yang lain? Oke, makasih. Ya, Alfat, Kamarati dan juga pemirsa, tadi kita sudah dengarkan keterangan dari Agus Kumiwang yang pada hari ini sudah tiba untuk membuka Rapimnas Partai Golkar yang informasinya akan berlangsung pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, sekiranya ini 7 menit lagi. Tadi sudah dijelaskan oleh Agus Kumiwang mengenai siapa saja yang akan hadir dalam Rapimnas ataupun Munas Partai Golkar yang ke-11 pada hari ini dan juga esok. Beberapa diantaranya yaitu Presiden Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto informasinya akan hadir di penutupan Rapimnas dan Munas yang akan berlangsung pada esok hari. Selain itu, Alfat, Kamarati dan juga pemirsa, jika kita mengacu dari agenda yang disebarkan bahwa memang pada Rapimnas dan juga Musyawarah Nasional ini akan berlangsung terpisah. Untuk Rapimnas sendiri berlangsung pada pukul 8.00 hingga pukul 1 siang nanti, kemudian Munas ini akan dimulai pada pukul 3 sore nanti hingga esok hari ini sekiranya yaitu pada pukul 10 pagi begitu. Untuk Rapimnas sendiri agendanya adalah yaitu untuk menentukan dan mengesahkan jadwal Musyawarah Nasional ke-9 Partai Golkar. Maksud kami ke-11 Partai Golkar. Sementara itu, kembali ke studio. Baik, Nadila Saleh mengabarkan dari lokasi Munas Partai Golkar pada hari ini. Kita akan kembali berlanjut berdiskusi bersama dengan Mas Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang baru saja dilantik. Mas Hasan, mohon maaf tadi terpotong ya karena ada iklan dan juga ada live dulu dari rekan kami dari Munas Partai Golkar. Mas Hasan, tadi yang saya tanyakan adalah dengan munculnya lagi kantor komunikasi kepresidenan, sebelumnya ada KSP, ada juga Biro Pers. Nah, ini kemudian memunculkan kekhawatiran publik, nanti komunikasi publik, pers dengan presiden tidak lagi sebebas dulu. Kalau bisnis proses, kemudian juga hal-hal teknis kan memang belum kita rumuskan ya. Dan hari ini pun pekerjaan pertama kita adalah untuk mendapatkan dukungan kesekretariatan. Karena kita kan juga harus punya perangkat-perangkat yang bisa membantu kinerja kantor ini. Kemudian kita juga mendapatkan atau mengusahakan lokasi kantor di dalam lingkungan istana supaya kita juga dapat bekerja dengan lebih baik. Nah, kalau mengenai teknis yang seperti ditanyakan tadi, kita masih butuh waktu untuk merumuskan bisnis prosesnya. Tapi secara prinsip, justru ini kan harusnya bisa memberikan dukungan dan memudahkan juga untuk teman-teman media ketika ingin mengakses soal informasi-informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Kan kalau dari sisi waktu, Presiden pasti sangat banyak tersita waktunya untuk berbagai hal. Sementara mungkin juga teman-teman wartawan tidak selalu punya kesempatan yang lebih banyak, lebih dalam misalnya untuk menggali hal-hal yang ingin ditanyakan. Nah, kantor ini justru ingin menyediakan informasi yang lebih banyak kepada teman-teman terkait yang tadi itu. Jadi ketika ingin tahu lebih dalam nanti soal program prioritas Presiden dan mungkin sulit waktunya untuk bisa mengakses jawaban langsung dan detail dari Presiden, ya bisa dibantu oleh kantor komunikasi kepresidenan. Jadi menurut saya ini justru kantor ini memudahkan publik termasuk juga media untuk mendapatkan informasi-informasi yang mereka butuhkan gitu. Ya, Mas Hasan, ini memang berarti reportnya langsung kepada Presiden ya, dan juga nantinya setelah Presiden dilantik begitu Prabowo Subianto, apa kerja yang pertama yang akan dilakukan? Apakah memang mensosialisasikan program-program prioritas, seperti apa bentuknya di awal masa pemimpin baru? Enggak, sebenarnya kan
program-programnya Pak Jokowi yang bagus-bagus kan tetap dilanjutkan ya. Kalau kita lihat pidato pengantar nota keuangan kemarin, yang soal perlindungan sosial, itu malah bertambah nilainya dan itu tetap dilanjutkan. IKN itu juga disebutkan akan tetap dilanjutkan. Ya, jadi pemerintahan ke depan itu adalah pemerintahan keberlanjutan. Itu poin pertama. Yang kedua juga Pak Prabowo punya akselerasi lain dalam mempercepat Indonesia ini supaya jadi negara maju untuk menuju Indonesia emas juga harus melakukan akselerasi lain. Akselerasi yang paling banyak dilakukan oleh pemerintahan ke depan kan dari visi misinya yang kita lihat itu adalah untuk peningkatan sumber daya manusia seperti misalnya makan bergizi gratis, perbaikan ruang sekolah gitu misalnya, sekolah-sekolah unggulan, cetak sawah dan yang lain-lain. Nah, itu diharapkan nanti dengan proses transisi yang smooth ini, yang sangat baik ini, yang persiapan perpindahan estafetnya dipersiapkan juga dengan sangat baik oleh pemerintahan hari ini. Jadi kita berharap juga nanti pemerintahan baru ketika diserahkan tongkat estafetnya nanti oleh Pak Jokowi itu bisa langsung tancap gas. Jadi nggak nyusun-nyusun lagi gitu. Jadi bisa langsung tancap gas. Lebih kepada yang seperti itu sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Mas Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang sudah berbagi hadir dan juga berbagi waktu bersama kami. Kami doakan semoga lancar semuanya, tugas dan juga amanah baru untuk Mas Hasan. Sehat selalu. Assalamualaikum. Mohon doanya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, kita harus jeda dulu Cina, nanti kita akan hadirkan informasi terkait Partai Kebangkitan Bangsa PKB akan melaksanakan Muktamar ke-6 di Bali dengan agenda penting yakni memilih Ketua Umum PKB periode selanjutnya. Nah, dari tadinya rencananya kan akhir tahun maju nih Fat, menjadi Agustus nih, ada apa sebenarnya ya? Muncul desas-desus akan ada muktamar tandingan. Waduh, kita akan konfirmasi nanti. Usai jeda, tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Partai Kebangkitan Bangsa PKB akan melaksanakan Muktamar ke-6 di Bali selama 2 hari, yaitu tanggal 25 hingga 26 Agustus 2024. Salah satu agenda penting Muktamar ke-6 adalah memilih Ketua Umum PKB periode selanjutnya. Di tengah persiapan Muktamar, partai yang dipimpin Muhaimin Iskandar ini digoncang prahara internal, yaitu antara partainya dan organisasi Islam terbesar di Indonesia, PBNU. Dalam beberapa pekan kemarin, sejumlah pengurus pusat PBNU dan PKB terlibat adu argumen di media sosial. Permasalahan yang diawali akan digulirkannya hak angket haji 2024 itu memanjang hingga berujung saling tuding. Siapa yang berhak menaungi partai yang kerap disebut sebagai partainya warga NU itu. Isu akan ada muktamar tandingan pun kini ikut bergulir. Lantas, akankah Muktamar ke-6 PKB di Bali akan berlangsung lancar? Tim TV One mengabarkan. Jelang Muktamar ke-6 PKB di Bali tanggal 24 sampai 25 ini, Agustus ini, muncul kemudian desas-desus akan ada muktamar tandingan. Nah, ini apakah benar seperti itu? Kita akan bahas pada pagi hari ini bersama sejumlah narasumber yang sudah di studio. Ada Kang Zainul Munasihin selaku Wasekjen PKB. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang. Selamat pagi Bang Alfat. Siap. Pagi Kang. Ya, dan juga dari sambungan daring kita sudah tersambung bersama Gus Saifullah Yusuf selaku Sekjen PBNU. Assalamualaikum, selamat pagi. Gus Ipul, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saya ke Gus Ipul dulu ya. Gus Ipul, ini muncul desas-desus bahwa akan ada muktamar tandingan yang kemudian ini merupakan buntut dari gonjang-ganjing selama ini PBNU dengan PKB. Sejauh mana kemudian dari PBNU menanggapi hal tersebut? Ya, yang pertama-tama terus terang soal isu muktamar tandingan itu kita tidak tahu asal-muasalnya, sebab kita tidak pernah diskusi atau membahas muktamar tandingan. Saya sering mengulang pernyataan di berbagai tempat bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum, para tokoh-tokoh NU yang lain, bahwa kita ini dalam rangka memberikan masukan hal-hal atau semacam kritik ya terhadap apa yang terjadi di PKB. Itu yang sering kami sampaikan.
kami juga dianggap menggembosi PKB misalnya. Padahal lihat dalam ada perjalanan kritik kita terhadap PKB, kita tidak pernah ada upaya untuk kita sadar PKB dilahirkan oleh NU dan untuk itu harus dijaga supaya tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Itu yang selalu kita sampaikan. Yang kita memang berbeda kemarin adalah proses. Kenapa penentuan calon presiden oleh PKB tidak dikonsultasikan dengan PBNU? Kenapa? Karena banyak warga NU, tokoh-tokohnya bertanya kepada PBNU tentang pencalonan presiden yang diputuskan oleh PKB. Itu sebenarnya intinya di situ. Tapi kenapa melebar kemana-mana karu-karuan sampai dituduh menggembosi? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saya perlu gimana? Silakan dilanjutkan Gus Ipul. Ya, kita ingin melanjutkan biar clear dulu masalahnya. Yang kedua, ya apa yang dibahas, didiskusikan dan menjadi aspirasi dari begitu banyak pihak bahwa PKB ini sudah beberapa diantaranya atau PKB telah merubah ADART-nya yang berbeda pada saat dulu didirikan oleh PBNU. Kita tahu pada saat PBNU mendirikan PKB dilengkapi dengan sejumlah peraturan-peraturan termasuk di dalamnya adalah ADART. Di mana salah satu yang penting di situ adalah kepemimpinan di PKB itu sebagaimana yang ada di itu ada dua unsur, yang satu tanfidiyah kalau di NU, kemudian di PKB ada yang namanya Dewan Syuro dan Dewan Tansir. Nah, Dewan Syuro ini adalah sebagai pengendali partai, pengambil kebijakan. Tapi dirubah sekarang fungsinya atau keberadaan pengawas. Di dalam intern itu tanda tangan itu 4 formal dan itu resmi. Kalau tidak ditandatangani 4 kurang, artinya tidak memenuhi syarat. Nah, di PKB sekarang cukup 2 saja. Nah, inilah yang didiskusi. Kita ingin pimpinan PKB kembali seperti semula. Ya. Baik, Gus Ipul. Oke, tadi ada beberapa poin yang disampaikan oleh Gus Ipul terkait pencalonan capres waktu itu, perubahan ADART, kemudian fungsi Dewan Syuro. Tapi itu mungkin juga dijawab nanti oleh Kang Zainul. Tapi kalau melihat kenapa di Muktamar kali ini banyak pertanyaan, kok tidak diundang PBNU, kemudian juga dari Desember atau akhir tahun kemudian dimajukan menjadi Agustus. Sebenarnya dari Muktamar sendiri apa poin yang nanti akan dilakukan begitu, dan kenapa tidak hadir di tahun ini dari PBNU sendiri, tidak diundang? Apakah memang karena ada konflik sebelumnya? Mbak Rati, jadi begini, ini yang berkali-kali kita tegaskan kepada semua pihak ya, bahwa PKB itu ikut rejimnya rejim partai politik, NU itu rejimnya organisasi kemasyarakatan atau ormas gitu. Jadi Muktamar PKB itu adalah event partai politik, maka yang kita undang tentu adalah ketua umum partai politik bersama dengan tamu-tamu undangan yang berkaitan dengan soal kegiatan-kegiatan politik. Itulah kenapa kita juga mengundang pimpinan partai politik yang ada di Eropa dan juga di Amerika Latin yang tergabung dalam CDI, karena memang ini forumnya forum partai politik gitu. Sehingga tentu karena domainnya beda, kita tidak mengundang ormas, karena ormas itu adalah organisasi kemasyarakatan. Meskipun ormasnya gitu yang membentuk dulu PKB. Iya, kita akui bahwa PKB didirikan oleh NU itu fakta sejarah, nggak akan pernah kita hapus itu. Tapi bahwa tugas NU itu adalah mengantarkan berdirinya PKB. Setelah PKB berdiri, ya dikelola oleh pengurus PKB. Secara organisatoris sudah tidak ada hubungan lagi. Saya kira gitu, itu saya kira clear. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Yang kedua, soal kenapa Muktamar PKB kok diselenggarakan pada bulan Agustus, ya kan? Ya, bukan maju sebetulnya. Karena dulu Muktamar kita juga bulan Agustus. Jadi kalau siklus kepengurusan itu siklus normal 5 tahun sekali gitu. Selain itu ada pertimbangan bahwa nanti 27 Agustus kita akan menghadapi tahapan pilkada. Itu kan mulai dari pendaftaran, verifikasi, penetapan sampai dengan kampanye terbuka. Kita ingin seluruh DPW dan DPC konsentrasi
mensukseskan pilkada agar tidak diributkan dengan urusan-urusan internal rumah tangga, maka kita muktamarnya kalau bisa tepat waktu. Saya kira itu pertimbangannya. Kalau saya mau menerjemahkan apa yang dikatakan Gus Ipul tadi, sepertinya kok PBNU sekarang tidak dihormati lagi oleh PKB, tidak diajak berdiskusi terkait soal Pilpres kemarin, lalu kemudian ada perubahan ADART yang tadinya pengendali partai, sekarang kok jadi cuma pengawas doang fungsinya. Ini apakah memang ada pergeseran iman di situ oleh PKB terkait posisi dari PBNU ini? Enggak, itu salah persepsi saja. Kalau Gus Ipul membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangga PKB, bisa dicek Gus. Sampai hari ini struktur PKB itu masih lengkap 2, Dewan Syuro dan Dewan Tanfid. Ada itu. Tapi fungsinya Dewan Syuro sendiri? Masih. Kalau rapat-rapat pleno di DPP PKB itu duduk paling depan itu pasti Gus Muhaimin, Sekjen PKB, Dewan Syuro itu bukan cuma mendengarkan loh, ikut memimpin sidang pleno. Jadi bukan cuma diminta pendapatnya, bukan, ikut memimpin rapat pleno kalau di DPP PKB itu. Jadi terkait soal positioning Dewan Syuro itu di dalam ADART secara tekstual juga tercantum, secara fungsional juga masih terus berjalan. Jadi kita heran itu loh ketika ada yang mempersoalkan berkurangnya peran Dewan Syuro. Kalau soal tanda tangan, kenapa dulu 4 sekarang 2 dalam administrasi kepartaian itu? Karena undang-undang pemilunya mengamanatkan begitu. Bahwa di undang pemilu itu proses administrasi kepartaian itu ditandatangani oleh ketua umum dan sekjen atau atas nama yang lain atau sebutan yang lain. Tapi ini dikomunikasikan nggak sih dengan PBNU? Karena kayaknya nggak sampai poin-poin ini yang disampaikan oleh Mas Zainul. Pasti kita sampaikan dalam konteks secara informal kultural ya, karena memang secara organisatoris kan nggak ada hubungannya gitu. Karena hubungan PKB itu sudah dirumuskan dalam pleno PBNU sendiri 1 hari setelah PKB didirikan, 24 Juli 1998, kalau bisa ditampilkan saya ingin menampilkan gitu. Ada keputusan PBNU sehari setelah pendirian PKB itu ditandatangani oleh pimpinan PBNU sendiri, yang salah satu poinnya itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa tidak punya hubungan secara kelembagaan dengan Nahdlatul Ulama. Pun sebaliknya, nggak ada hubungannya. Hubungannya itu adalah moral, aspiratif, kultural, historis. Yang itu kalau mau diteliti lebih jauh itu hubungannya sifatnya yang kultural. Nah sekarang masalahnya PBNU yang dalamnya ada Gus Ipul di dalamnya sedang melakukan upaya-upaya yang sifatnya organisatoris, struktural resmi. Jadi maksudnya bukan ranahnya PBNU itu? Bukan dong. Kalau mau gitu ya memberi masukan kepada PKB segala macamnya itu janganlah pakai organisatoris NU. Janganlah pakai struktural NU karena itu melanggar anggaran dasar NU sendiri gitu. Oke, saya ingin ke Gus Ipul menanggapi hal tersebut. Ada hubungan organisatoris yang ingin kemudian dilakukan oleh PBNU di sini? Ya, yang pertama-tama memang kalau retorika bisa aja ya, semua itu bisa. Retorika namanya retorika. Ya, sekarang beda, besok sama gitu. Ya, awalnya misalnya kita lihat studi IKN, sekarang studi IKN, itu retorika bisa aja, namanya juga prinsip. Tapi kalau kita kembali kepada keberadaan Dewan Syuro, ya dibandingkan saja. Saya juga nggak mau debat. Bandingkan saja ADART PKB saat berdiri dengan yang sekarang dalam keberadaan baik wewenang maupun fungsinya Dewan Syuro. Itu sudah sangat berbeda. Sekarang hanya pengawas. Itu boleh tertulis itu yang pertama. Kemudian yang kedua, NU itu buat partai aja boleh. Sudah hitoh loh waktu itu. Boleh itu. Jadi NU sudah hitoh tahun 98 waktu memproses berdirinya PKB. Nah sekarang ini kita istilahnya yaitu dandani, memperbaiki supaya PKB sesuai dengan hitohnya saat didirikan oleh PBN. Ya, itu. Jadi ini kalau retorika semua ya retorika, coba. Jadi kami juga. Gus Ipul nanti juga mungkin. Apa? Ya, mungkin juga boleh ditanggapi. Tadi Kang Zainul juga menyatakan bahwa sebenarnya hubungan antara PBNU dan juga PKB
dikatakan iya, kita tidak bisa lepas dari sejarah bahwa memang dilahirkan dari NU, tapi hubungannya saat ini lebih kepada moral, kemudian kultural, dan juga historis. Nanti tanggapannya seperti apa kita tahan dulu ya, kita kembali sesaat lagi, tetap bersama kami. Baik, kita lanjutkan perbincangan langsung ke Gus Ipul. Gus Ipul, tadi Kang Zainul menyatakan bahwa saat ini hubungan antara PBNU dan juga PKB ini bersifat seperti hanya moral, kemudian juga historis, kultural, dan juga aspiratif. Anda melihatnya harusnya bukan seperti itu, lebih dalam lagi begitu, atau seperti apa? Iya boleh dirumuskan sebagai apalah hubungan ini ya. Tadi disebut sebagai hubungan yang memiliki sejarah, sebagai pihak yang melahirkan gitu. Anggap aja kami ini sebagai orang tuanya, gitu. Yang juga ingin supaya anak kita lebih baik. Karena kita lihat ada beberapa yang memang cukup serius ya, kaitannya dengan perubahan-perubahan di dalam ADN. Ini saya sebut misalnya tadi sudah kita bahas, tidak saya ulang lagi soal keberadaan Dewan Syuro. Kemudian yang kedua soal permusyawaratan di lingkungan PKB, di mana ketua umum itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk memberhentikan sewaktu-waktu dan lain sebagainya. Jadi ini yang sebenarnya kita ingin perbaiki. Jadi supaya lebih terbuka partai ini, ya, untuk bisa dijadikan medan pengabdian di bidang politik bagi kader-kader NU. Jadi ini yang hal-hal yang kita perbaiki, dan kita semua yang kita diskusikan itu bukan diskusi sembarangan, semua terukur, ada timnya, yang kemudian tim juga melaporkan ke NU, semua dalam kerangka untuk memperbaiki PKB ke depan. Untuk memperbaiki kebaya itu menyebut dandani. Nah ini yang kemudian ditafsirkan macam-macam, tidak karu-karuan, sehingga substansinya sendiri tidak pernah direspon oleh PKB. Yang direspon bahkan ada beberapa hal yang sifatnya pribadi gitu. Ini yang kita benar-benar tekankan. Kemudian banyak pihak memang PBNU ngapain? Ketua umum itu kuat loh di PKB, ya mesti kuat dong ketua umum gimana. Apalagi cabang ya, wilayah itu memang ditentukan oleh ketua umum. Ya akan kuat gitu. Kemudian dukungan juga dimobilisasi gitu. Harus dukung ini berangkat kamar, kalau enggak dan seterusnya seperti itu. Ya pasti kuat karena ini sifatnya adalah sudah dirancang sedemikian rupa. Mandataris itu hanya ketua umum gitu. Kalau dulu kan mandataris dua, ya Dewan Syuro atau ketua Dewan Syuro dan ketua Dewan Tanfidz. Dua-duanya adalah mandataris. Jadi ini sekali lagi kita dalam kerangka memperbaiki. Ya kalau dulu PBNU bisa menunjukkan, tentu hari ini PBNU juga semestinya bisa memperbaiki. Mudah-mudahan ini bisa diterima dengan jernih. Baik, Kang Zainul, silakan closing statement sekaligus menanggapi yang disampaikan oleh Gus Ipul. Ya, saya kira kita perlu melihat lagi ya positioning PKB dan PBNU itu dalam konteks konstitusional, itu penting agar kan kita ini bernegara landasnya konstitusi ini, aturan main. Sudah jelas bahwa PKB partai politik diberikan kewenangan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri, nggak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Termasuk PBNU. Termasuk PBNU nggak boleh. Secara organisatoris loh ya, tapi secara kultural boleh. Tapi yang sekarang dilakukan oleh PBNU kan organisatoris, membentuk tim segala macam itu kan organisatoris semua. Kan memperbaiki tadi ke depannya. Kewenangannya nggak ada, legal standingnya nggak ada, gitu. Itu menjadi catatan kita. Yang berikutnya terkait dengan soal kewenangan Dewan Syuro, ADRT segala macam itu semuanya sudah diputuskan dalam forum tertinggi di partai PKB yaitu Muktamar. Muktamar adalah forum tertinggi pengurus dan kader partai. Sehingga apa yang diputuskan oleh PKB terkait ADRT itu sudah legitimate secara politik internal PKB dan juga sudah disahkan oleh Kemenkumham. Baik. Kenapa? Karena ADRT itu harus disahkan oleh Kemenkumham. Baik. Artinya apa? Kalau ada orang yang mempersoalkan ADRT PKB itu berarti mempersoalkan proses legitimasi politik di PKB yang sudah berjalan, yang dilindungi oleh undang-undang partai politik dan juga legalitas dari Kemenkumham. Baik. Kalau mau memperbaiki ADRT PKB punya usulan, ya udah, ayo kita sama-sama sampaikan ke DPC PKB, nanti di Muktamar
sampaikan, Iya, dibahas. baik. Kalau di forum di luar muktamar nggak ada legal baik. standingnya gitu. Terima kasih Kang Zainul, terima kasih juga Terima Gus Ipul kasih sudah bergabung banyak. bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita tunggu nanti bagaimana jalannya muktamar PKB ke depannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Oke, sebelum kita menutup jumpa kita kali ini, kita akan pantau ya, Fat, apa saja yang akan disajikan di Kabar Utama Pagi. Ada Anggia Eboni. Boni, silakan. Dan Alfat, ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan pagi ini, diantaranya mengenai kasus penculikan terhadap seorang anak di bawah umur, di mana pelakunya ini adalah pria yang dikenal korban melalui media sosial. Selain itu kami juga akan hadirkan informasi mengenai pembukaan Rapimnas Partai Golkar yang akan berlangsung pagi ini di JCC Senayan. Di antaranya itu, Rati dan Alfat kembali ke Anda di TCI. Baik, terima kasih Anggia Eboni. Kita akan tunggu nanti di Kabar Utama Pagi. Akhir kata kami undur diri pemirsa, saya Alfa Tauhid. Saya Kamarati Kusuma, terima kasih dan sampai jumpa.